Oke, tidak ada Lancelot. Ada Guys, Glue masih. jangan lupa bisa. di subscribe guys. Iya. Subscribe. Jangan marah-marah Bapak Fauzian Kagak bisa komen kalau kagak subscribe. Subscribe dulu deh. Subscribe dulu adik-adik. Kamu nggak bisa apa? Biar tetap bisa menghujat saya. Wah, pinter banget adminnya adik-adik. Apa Mimin bilang apa? Jogja hadir Bang Oji. Enggak, Mimin nggak bilang apa-apa. Justru yang diam-diam menyakitkan tuh. Tri Indonesia turn on subscriber only mode. Pintar. Yoi. Oh aja. Biar cepet cair kan. Nanti Wih. aku main musik dang tak tang tang tak. Udah nih, tang, yang tang, hadir tang, cuma Batam, Jogja, Tasikmalaya, Maluku. Tasikmalaya. Udah segini doang nih yang absen. Jawa Aku- Tengah hadir, udah segitu doang. Ih, udah gitu doang. Gua kira biasanya Rame dong. Harus rame Bang teman-teman. lihat ngapa komen ini gua baca komennya. Oh, Wan dibuang weh. Ya, adik-adik. Arlot ditutup kah Arlot? Masa mereka lepas Joy? Joy serem sih kalau dilepas. Atau mereka mau respect Okta, Valentina ditutup. Valentina tutup, menurut aku tutup Valentina sih. Ini kalau Don mungkin masih bisa 1v1 ya. Kalau Okta tuh udah satu versus everybody susah. Oh no, mereka nggak tutup. Masih ada yang banyak harus diperhatikan. Tenang. Berarti mereka Mereka tuh dengan tenang ngedraft ya. Kalau kamu kan dengan panik. enggak. Kamu tuh dengan panik itu santai, relax. Gimana nih? Gitu ya, aku gitu ya. Surabaya cuy, Banten nih. Ya, kalau komentarnya nggak deras, nggak bisa absen. Subscribe adik-adik, Jangan makanya lupa biar bisa absen. di-subscribe. Makanya Ah, ketahuan nggak- kan kalian. nggak bisa gue bacain deh. Ini gue bacain Iya. satu-satu bentar mau bacain ya. Boleh, Ada boleh. Asep Jo, ada Isman Yasvin, ada Frankie Pramanda, Wah, ada User, mereka ada itu D. dulu. Tuh, ada Joki Sehat, ada Khairon Roni, Sandi Nurmawan, Nopal Cuy, Om Edi. Tuh, Om Edi? kan, Tasik. Tuh. Om Edi? Bisa gue bacain. Tadi terus nggak bisa. Sulit gue baca. Sekarang enak nih nama-namanya bisa gue bacain tuh. Iya. Subscribe pakai guys kalau kalian mau gue bacain ya Ayo, nama-namanya ya. aku mau dibacain. Momo-chan buang ke laut. Salah. Kamu mau aku buang ke laut. Papua, oi, Papua mantap Papua. Ih, Roti Papua Abon. halo. Aku Eh. pengen ke Papua deh. Keren tau di sana. Kalau Papua tuh lu ke Papua nih lu minta ajakin Jose Papua itu ada bagus di sana benar pantainya pantai bersih. Oh iya, makanya aku bilang keren di situ pantainya. Tapi lu pulang nitip roti abon ya gua. Iya. Iya enak tuh enak. Roti Abon? Valentina diambil, oke. Abon gulung. Karena udah ada Eve buat Okta. Tapi Fredrin di deny pick lagi buat Harpis. Ini kenapa Clover jadi jungler sekarang? Itu habis. Gua langsung kok Clover. Aduh jadi. Oke adik-adik Kan ya. aku ngetes. Tadi fokus Paramis ya. Tadi Aceh juga hadir, mantap Aceh ya. Aceh Anyong. Aku pernah ke Aceh loh. Iya. Keren banget tau pantainya bersih banget sumpah. Iya. Bersih Yang banget. di pinggir itu kan, yang ada jalanannya. Temen Iya, aku lagi, iya kan? Iya. Apa? Kamu kalau mau foto prewed di situ bagus. Ngomong sembarangan. Udah, kita balikan draft ya di mana. Oji udah mau nikah guys. Bacot. Lu kayak KB lu ya, Uji mau nikah. Terjadi orang-orang beneran. Ayo spam guys, Oji nikah, hashtag Oji nikah Jangan. tahu. Eh, Oji mau nikah. lo dulu, lu udah mapan lu berdua sama Jose. Beatrix dan Kufra untuk Arkisena. Udah lah jangan ngomongin kawan, kita mau ngedraft dulu lah ya. Maaf ya guys ya. Udah ada Beatrix dan juga Kufra, Iya, kemungkinan ada yang besar. nonton ya. Apa? Ada yang nonton. Akal. Kita melihat menuju ke arah Onyx Prodigy. Boleh. Di mana Onyx Prodigy kembali lagi masih dengan ada posisi Fredrin yang mungkin masih harus menjadi pertanyaan. Fredrin kayaknya jungler sih tetap. Ya kan tadi, Oh ambil glue nih. Ambil glue kalau mereka mau. lu kan udah di Oh, ban. Kenapa lu nggak fokus kayak gue? Kaja, sorry. Kok dapat jadi glue? Kaja. Lu udah di ban, lu nggak bakal dilepas. Kaja, ke sayang. Don. Kaja. Kaja, ya Kaja boleh. Kaja, Valentina, dan Kaja juga bisa menutup karena seorang Okta. Ini harusnya menjadi satu buah sosok yang bisa menakutkan Okta ya Kaja ini. Jadi pemilihan yang sangat tepat kalau aku bilang untuk seorang Onyx Prodigy. Onyx Prodigy tinggal mengamankan gimana caranya dia punya ngedeliver damage terhadap seorang Beatrix. Atau mungkin mau diadu kari seperti tadi karena ini adjusted band yang sangat menentukan Momo-chan. Iya. Adjusted bandnya menentukan kalau misalnya Arkisena
ini belum terlihat dari segi junglernya dan Baxia yang bahkan Kan menurut aku pribadi tidak terlalu menjadi masalah atau mungkin mereka takut melepas karinya. Mereka takut karinya nggak dilepas. Karinya ya. Tapi kan mereka udah Beatrix sebenarnya. Ya kan kanan Onyx Prodigy takut nggak dilepas maksudnya. Kalau dia lepas Baxianya, terus karinya ternyata udah ke ban, dia nggak ngebuang Baxia tapi dia dibuang karinya gitu loh maksud aku. Ngerti nggak? Ngerti. Enggak lo. Ini kan dia kenapa ban Baxia? Takutnya RX Sena sekarang kan ngeban tuh. Itu maksudnya. Kalau tadi dia nggak ngeban Baxia, karinya udah ditutup. Jadi Baxianya itu akan memakan satu slot yang lainnya di bandnya. Oh. Jadi tuh dia prepare yang Dia precaution. Hah? Ya, dia waspada. ya betul. Bilang dong. Sorry ketiduran gue tadi ketiduran. Gimana? Iya, dia waspada Ji. Itu, berarti. kok bilang itu. Maksudnya ketakut karinya di band. Jadi mereka tuh band Baxianya duluan dibandingkan nanti Baxianya kelepas. Iya, betul. Jadi mending mereka sekarang ban another marksman buat Onyx Prodigy. Kan dari pergi kita. Tutup cloud aja gimana? Udah mulai ini. Masya ditutup sama Onyx Prodigy. Kalau dari John sendiri, berarti dia mau bawa apa? Lapu-lapu? Gua ketakut kanan ini pakai ini deh, hero-hero yang di belakang tuh macam Melissa begitu deh. Makanya ambil counter lapu-lapu. Oh iya benar. Ya kan? Benar ambil lapu-lapunya. Ambil lapu-lapu dong. Tapi kanan lapu-lapu bisa juga loh duluan. Nah itu problemnya juga. Tapi kiri mereka udah bakal bisa tutup Melissa sih. Minimal Melissa nggak sih? Iya Melissa. Daripada dia Paksain aja mereka main yang nggak nyaman kayak Moskov. Atau misalnya bawa late game Cloud juga. Moskovnya malah di ban. Berarti mereka lebih kasih Melissanya ya. Kalau Melissa mungkin masih bisa di counter Bentar, kali ya. kalau mereka tutup Moskov, berarti mereka mau bawa jungler yang mobilitasnya tinggi kah? Fanny kayak ya Fanny, Link. Tapi lawannya, oke, Fredrin masih bisa XP. Ini penentuan nih. Martis. Oh iya Martis. Martis masih bisa. Penentuan. Sena bakal ngeliat oke Cloud. Di early begini. Di early begini sih gua enak ya kalau gua jadi dia ya mainin Link kalau dia main Link. Benar mainin Link. Makan terus Cloud-nya. Iya. Cloud tuh kemakan mulu sama Link di early loh. Atau nggak Fanny. One. Itu tuh dimakan mulu enak banget. Tapi ya balik lagi apakah dia bermain? Kalau dia nggak bermain ya udah mainin aja, mainin Martis. Punya Cloud soalnya. Lapu-lapu Ben. Gitu. Lapu-lapu. Kembali lagi untuk arah backline tersirat dari Don. Bermain dengan cukup Barbiar. Dan kalau kita lihat dari kanan, one last pick EXP atau jungler yang akan dimakan oleh Onyx Prodigy. Kalau misalnya jungler, ke arah siapa? Ke Assassin kah? Tapi kalau misalnya ke arah EXP, Fanny. Fanny-nya di kanan. Fanny. Oh dia berani banget loh. Wow. Ada Fanny. Kufra, ada Lapu. Wow. Bahkan ada Eve. Itu kalau sampai Fanny nyangkut di remote manipulation. Nggak di real world sih, tapi kalau Fanny ngelewatin Kufra Launching Ball kan Iya putus. sama juga. Kabelnya putus. Iya Kabelnya maksud aku putus. gini. Dia lagi kabel, Kufra masuk, terus dibuka Eve-nya remote Oh manipulation. iya. Itu maksudku. Oke. Tapi Wow. mungkin anak Onyx Prodigy udah meluruskan kakinya ke bangku, udah mulai relax. Let's go! Match point, akankah Onyx Prodigy memaksa ke game berikutnya atau bahkan kali ini akan menjadi game terakhir untuk Onyx Prodigy di Let's Hero go! Esports 4.0 Go to the Land of Town. Match point di tangan Arkisena dan apakah Onyx Prodigy mereka mampu untuk membalaskan di game yang kedua dan memaksakan lagi. Kita akan melihat apakah akan ada game 3.
atau tidak? Alright. Akan ada posisi yang cukup berbahaya kita lihat di sini. Dan malah kalau bisa aku bilang Harpis ini akan mendapatkan keuntungan Momochan dari Fanny-nya. Kenapa? Karena kalau misalnya Fanny-nya itu terkena Deadly Catch juga itu akan putus loh talinya. Iya makanya aku bilang dia berani juga untuk ngambil Fanny di last pick. Padahal sisinya tuh lumayan banyak. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk download aplikasi Nef ya. Karena kita bakalan kasih kalian kode yang bisa kalian dapatkan untuk bisa mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya. Nanti poin itu teman-teman bisa tukarkan dengan hadiah-hadiah yang tadi udah keren banget, limited semua itu. Ada jaket Onyx, ada jaketnya EVOS MSC ya. Jadi kalian langsung aja download aplikasi Nef sekarang juga gratis di App Store dan juga di Play Store. Buat yang nanya Pak gimana cara redeem, gimana cara itunya, langsung aja kalian makanya buka aplikasi Nef-nya ya Momochan ya. Iya, tinggal tulis download di dulu situ. aplikasi Nef-nya guys, redeemnya di sono. Oke. Oke, kita akan lihat di mana ada sebuah zoning out yang terjadi dari seorang Lutfi di arah bottom lane. Melihat adanya Arpis dengan cukup cepat melakukan clear, ini membuat seorang Okta agak sedikit ketar-ketir. Dia belum level 4 loh. Dia belum level 4 dan sedangkan Turtle akan berada di 15 detik yang berikutnya. Yang menandakan wave kedua udah harus dimakan sama Kufra. Iya. Wave setelah ini harus dimakan sama Kufra. Kalau wave kali ini setelah ini di menit 2:11 gak dimakan Kufra, Dia belum level 4. dia belum level 4, ini berbahaya banget. Dan Okta pun masih belum level 4. Masih coba untuk bertahan. Jadi case dikeluarkan. Ada Don di depan sana. Satu bakat dikeluarkan. Hafiz masih selamat. Tebakan one last hit. First blood di tangan dari seorang Bowie. Di depan sana masih ada Cherry bersama dengan Veter yang ternyata belum siap untuk mendapatkan 1 point kill. Veter gak punya 1 bottle Reds. Ditangkap begitu saja, Flicker pun tidak dikeluarkan dengan sabar dan santai, tidak terpancing dengan real world manipulation dibuka oleh seorang Cherry. Dan bahkan melihat Veter di depan sana membuat Cherry mau terus melakukan poking damage terhadap seorang Veter. Reset terhadap Turtle yang pertama membuat Turtle ini akan lebih mundur lagi dan jangan sampai Turtle ini dimakan sama Fanny. Satu kali bermain dengan snowball dari seorang Fanny ini bisa membuat para pasukan dari Arkesena menjadi kelar. Ya, dan Berbahaya. kali ini Cherry bakal coba mundur terlebih dahulu. Repositioning, Ekta udah ngebuka satu body manipulation dan bahkan masuk kali ini dengan satu buah Tyrant Revenge yang sudah keluar dari seorang Veter. Tumbang Cherry ini yang tadi kita bahas, combo antara Kufra dan juga Eve. Yes. Begitu menyeramkan dari Arkesena. Dan di bersama dengan Toy masih cukup adem ayem di area atas. Tarik ulur saja sementara Lutfi. Dia mau potong kah? Oh dia mau, oke. Oh enggak, dia mau open map aja. Oke. Untuk karena sebentar lagi bakal ada mungkin ya turtle yang kedua yang harus ditunggu juga. Wah, Toy nggak boleh sih kebuka posisi kayak gitu. Toy itu nggak boleh kelihatan di map. Toy kelihatan di map, itu langsung bakal Boy itu bisa mendapatkan dia dengan 1 point kill aja. Karena aku melihat Boy ini dengan assassin high end dry-nya, itu dia mau nge-pick off dia bermainnya. Heptasis langsung di awal harusnya. Heptasis, Malefic Roar, pokoknya dia in and out aja mainnya Momochan. Dia gak bakal main kayak agak cukup sustain dan Devin Judgment telah terjadi menuju ke arah seorang Dawn. Masih ada Brave Factors, mundur ke arah belakang. Dan masih coba dihindari, kali ini masih selamat terbakar Dawn. Masih selamat dari King yang terjadi di bottom lane. Dawn too strong. Dan nampaknya ini menjadi jawaban untuk para pasukan dari Onyx Prodigy kalau mereka udah nggak boleh lagi all in terhadap seorang Dawn. Mungkin Toy bisa menjadi jawaban yang lebih empuk dibandingkan seorang Dawn. Itu gagal loh hitungannya. Gagal. Boy, padahal memang kelihatan udah tipis banget juga dari Dawn-nya. Cuma dia masih punya flicker tadi tuh. Masih punya flicker, masih bisa tarik ulur. Boy-nya kabel terakhirnya juga nggak kena tadi. Dan akhirnya dia tidak mampu untuk menumbangkan Dawn. Dan Arkesena sejauh ini mereka masih memegang kendali permainan karena kelihatan Onyx Prodigy mereka agak sedikit kewalahan untuk berfokus ke arah XP lane-nya. Okay. Mungkin gold kali ini yang bisa dituju nantinya oleh pemain-pemain dari Onyx Prodigy. Dan Arkesena gimana caranya? Ini Onyx mereka harus tahan dari segi mid lane-nya terlebih dahulu. Karena memang Cherry punya potensi sebenarnya untuk masih bisa nge-copy ke arah satu body manipulation ya. Harvey standby on position. Masih coba untuk menunggu momentum dan Retribution berhasil didapatkan kali ini dengan sama dengan Deadly Catch. Di arah top lane, Castle dikeluarkan 3 versus 1. Tidak mungkin selamat untuk seorang di dan bahkan untuk seorang Toy. Dan bahkan yang menurut aku satu keuntungan dari Toy di arah top lane adalah cuma satu.
dia nggak gunain flicker. Udah itu doang. Karena dia gunain flicker sekalipun dia tadi tetap ter-take down hitungannya. Sebenarnya udah dapat informasi pas ketika turtle tadi dimulai sama pemain Arkisena, itu kan cuma ada satu tuh Lutfi doang tuh dari posisi XP untuk ngebuka vision kan di area sungai. Fiturnya itu langsung rotasi ke atas karena dia tahu 3 pemain dari Onyx Prodigy ini lagi ngeharas Toy. Dan Toy juga mungkin tahu posisi dia udah nggak bakal bisa selamat meskipun dia pakai flicker. Oke, nah ini gantian mereka akan melakukan sedikit ganking. Informasi telah diberikan. Render apatinya dari seorang Toy kena. Lutfi ada di garis depan dan langsung dilahap oleh ikan sapu-sapu di arah top lane. Dia nggak butuh point kill tapi dia pastikan turretnya pecah. Iya, yang pasti dapat trade setidaknya atas tumbangnya Toy tadi ya di area atas sendiri, dan Don masih berfokus di area bawah tapi Boy kembali datang. Bakal bertemu dengan seorang Don kali ini 1-1 versus 3. Tentunya Don tidak akan bisa survive terlalu lama karena memang dari seorang Cherry punya satu buat efek terrified yang membuat Don tentunya bisa ditumbangkan di area bawah. Defense adjustment-nya ternyata dengan sangat tepat membuat Brave Fighters ini tidak berhasil didapatkan. Bahkan dari seorang Boy harus mundur ke arah belakang. Lutfi almost ter-take down. Jangan sampai ter-take down karena Lutfi adalah satu sosok yang bisa menggantikan dari seorang Owen untuk rotasi. Masalahnya ini sekarang Arkisena mereka udah mulai di pressure lagi. Dengan 3 pemain yang bergerak secara bersamaan dari Onyx Prodigy, memang tidak terlalu ada agresivitas dari Boy mengarah ke arah seorang Toy di sini, tapi setidaknya mereka selalu bisa dapetin trade-nya. Namun sekarang Toy yang sudah mulai diincar di depan mata dari seorang Boy kali ini, dan Harpist mencoba untuk mempertahankan lini bawahnya. Deadly Catch dibuka begitu saja tapi dia akan berfokus terlebih dahulu. Tapi dia sih bisa ditahan. Real Manipulation dibuka juga oleh seorang Okta kali ini. Satu ball blazing duet dipaksa di pop up oleh seorang Di hanya untuk kabur dari kejaran pemain-pemain arah Arkisena. Oh boy, datang tanpa dengan Purple Buff. Bakal kena terrorist, bakal coba di-all-in. Surprise attack, happy birthday Bapak Ibu, Father Mother semuanya. Terima kasih banyak yang menonton. Oh salah ya? Salah, kenapa kamu kayak Closing ya? kondangan ya? Bukan, tapi itu sayang banget ya Boy. Terlalu berisiko loh, dia nggak punya purple. Yes, benar banget dia nggak punya Dan purple. Pak di depan mata dia ada Viter. Purple-nya terbuka, dia tidak tahu ada Viter di sana. Bahkan para pemain dari Onyx Prodigy mereka harus banget menjaga purple-nya. Satu turret di tengah pecah ini menjadi sebuah kewalahan untuk seorang Van itu sendiri. Don membawa satu buah orang. Di bakal coba dikejar. Don masih bertahan. One last hit. Don ter-take down. Tidak bisa diselamatkan. Tapi dia bisa manipulation. Di terperangkap dengan tetesan dari seorang Okta dan di one last hit. They still survive. The Bucket Boy is coming up dengan langsung 2 miliar. Oh, tapi dia ternyata masih mencoba untuk menggocek, namun ternyata outplay-nya sempat tertahan dari seorang Di karena Okta memang berfokus untuk menumbangkan Di terlebih dahulu, namun Boy memberikan trade yang begitu cepat ke arah seorang Okta di sini. Don yang di all in berkali-kali. Yang bisa aku lihat adalah di sini dari Toy mungkin kekurangan sekali dari segi item ya. Dan bahkan mau nggak mau di clear minion dengan sangat cepat. Harpist dengan Deadly Catch yang dia miliki. Cuma satu kerugian dari Onyx Prodigy yang mereka tidak bisa tanggulangi momennya. Mid turretnya. Ini visionnya bebas banget untuk bisa ke arah purple buff dari seorang Fanny. Melihat hal itu terjadi, Owen akankah defense adjustment terjadi? Terrorist dikeluarkan bersama dengan Don. Owen flick dikeluarkan bersama dengan Don. Maka coba dipaksa, Brave Factors-nya tidak dikeluarkan. Dan sayang sekali, terlalu banyak source skill yang keluar di para pasukan dari Arkisena. Iya, namun satu Borens Aparti peringatan dari seorang Toy ke arah seorang Di kali ini bawa ke arah late game. Onyx Prodigy lumayan menyeramkan loh. Mereka punya Di, ini mana Cloud-nya di sini cukup free juga. Memang tertinggal dari segi level hanya satu saja tapi tangan seorang Toy. Tapi kalau kita ngelihat dari segi KDA, harusnya dari segi network nggak akan terlalu jauh-jauh banget dibandingkan dengan Toy yang udah tumbang 2 kali. Dan Harpist sudah mulai membuka map terlebih dahulu dari area sungainya. Dan Cherry bersama dengan Luffy akan melakukan clear cepat di area mid. Sementara Toy udah mulai melakukan rotasi bersamaan. Area midnya bakal coba di-clear dengan begitu cepat, tapi Boy mulai datang kali ini. Mencoba untuk mendapatkan satu buah retribution kah? Harpist. Oh, tapi di area belakang Don
Bakal coba untuk mengejar ke arah seorang Lutfi, tapi Boy kali ini dia flicker pun tapi terjebak di reward manipulation itu yang sudah dibicarakan, tapi di ngebuka satu blazing duet. D-nya terancam dengan posisi yang benar-benar sulit banget untuk suruh bertahan, tapi Lutfi akan menjadi target kedua yang ditumbang. Tyrant Red! Double Tyrant Red from Fater! Kali ini berhasil mendapatkan 4 pemain Almoster Wipeout. Triple kill didapatkan. Fater! Benar-benar luar biasa. Tyrant Red yang on point membuat dirinya berhasil mendapatkan 2. Tapi T coba dihantam. Masih ada Brave Fighters dan pakai one last hit. Win of Nature Scepter T. Tapi nampaknya tidak bisa terlalu lama karena masih ada Okta dan Wipeout yang terpisah. Iya, ini posisi di belakang. Lutfi sendirian terlalu jauh. Conceal play udah dibuka, tapi masalahnya reward manipulation Okta nih bagus banget. Lihat, set dia ngebuka, tumbang boynya, D-nya masuk. Di kawanan pemain-pemain dari RRQ yang lagi barengan. Tapi itu Viter bagus banget. Tyrant Rage-nya mulus banget dan membuat triple kill untuk seorang Toy di sini. Keuntungan berlimpah untuk RRQ Sena, aku bisa bilang, karena mereka berhasil untuk dapetin Lordnya, mereka tumbangin juga di akhir-akhir. Alright, Lord bergerak di arah bottom lane. Fater kali ini tidak memiliki flicker, tapi Viter. Ya, Viter. Iya, biar keren dikit. Kalau Fater? Fater ini yang hijau. Pete. Oke. Tapi Viter kembali masuk lagi dengan satu buah Tyrant Revenge. Namun masih tarik ulur dari RRQ Sena kali ini, melepaskan Lord saja karena mereka tahu ini Lord pertama yang tidak bisa digiring dengan mudah, tapi solo kill. Solo pick off tanpa ada purple buff. Fater is coming up menuju ke arah seorang Owen kah? Tapi nampaknya tidak, lebih fokus menuju ke arah satu buah turret yang sangat mahal. Di arah top lane pun turret juga sudah dipecahkan. Di arah bottom lane bahkan para pasukan dari Oni Prodigy tidak mengira mereka akan mendapatkan kerugian sebanyak ini. Boy, benar-benar struggle setelah mid lane turret yang pertama atau outer mid lane-nya pecah. Dan item misalkan mau Ocha. Kalau kita ngeliat dari item dari kedua gold lane berbanding cukup jauh setelah triple kill yang didapatkan oleh Toy ya. Dia sekarang udah punya Malefic Round untuk penetration. Fury Hammer juga belum sempat dijadikan untuk mungkin nanti ke arah satu attack penetration lagi. Lalu ada Wind of Nature di sini memang respect dengan physical damage yang dimiliki oleh Onyx Prodigy. Dia punya kesempatan untuk ngebalikin keadaan. Dia punya WON juga di tangan. Tapi apakah damage-nya cukup? Golden Staff dan juga Demon Hunter Sword saja yang dimiliki oleh seorang D kali ini lagi berfokus untuk mendapatkan item ketiganya. Tapi yang kita tahu dari Cloud ini butuh pasif, tapi Viter masuk dengan satu buah Tyrant Rage. Posisi di belakang dia cukup free. Tapi masalah Lutfi, tidak tumbang dan bahkan tumbang kiri di tangan seorang Don. Dikejar dengan satu buah Braver Fighter, tapi di sisi lain dari seorang Boy bakal mundur terlebih dahulu. Owen narik dengan satu buah Divine Judgment ke arah Toy, tapi di masih punya blessing duet di area depannya. Begitu tanky dari seorang Harpist, tapi Toy cukup free di area belakang. Di memang tidak tumbang, tapi dua pemain dari Onyx Prodigy hilang, Owen dan juga Lutfi. Tapi kalau menurut aku, walaupun ini keuntungan di tangan RRQ Sena itu melakukan mistake. Apa mistake-nya? Dia all in terhadap Lutfi. Padahal posisinya D-nya kebuka loh itu. Dan tadi tidak di all in karena mungkin menurut mereka dia akan tumbang. Itu kalkulasi yang miss itu bisa membuat semuanya berantakan loh. Sebenarnya tipis ya tadi ya. Untung aja. Karena si Vetera kan juga udah pakai Tyrant Red. Iya. Dan mereka team fight di arah jungle itu adalah titik yang sempit untuk seorang D bisa masuk ke belakang. Dan Fanny bisa bebas untuk menggesek di sana. Tapi masalahnya Boy-nya tadi sempat mundur juga. Karena dia mungkin nggak punya energi yang pas, tapi Viter masuk. Bahkan combo yang baik dari seorang Okta. Reward manipulation Lutfi memang tumbang. Tapi kali ini dia akan coba dikejar kah, sementara di sisi lain ada Divine Judgment. Efek dari fight ke arah seorang Don memang hilang begitu saja. Tapi satu buah deadly catch yang akan menahan pemain-pemain dari RRQ Sena. Mereka cukup menumbangkan 1-1 sejauh ini. Lagi dan lagi mereka melakukan all in terhadap seorang Lutfi. Menurut aku kembali lagi itu nggak worth it banget sih. Dan bahkan sampai 2 kali loh. Iya, Toy sampai gunain flickernya. Dia juga tadi muncul kan depan tuh. Iya, dan lihat Lutfi itu sebenarnya nggak terlalu impactful banget di match kali ini. Malah itu kayak hitungannya Lutfi ya Emang udah sengaja ngebuang badan aja ya, ngebuang badan.
Oke, tapi kita bakal lihat untuk Lord yang kedua yang masih ditarik ulur. Peter maju ke area depan, belum bisa dapetin siapapun. Dia bakal bait ke arah Divine Judgment kah? Informasi telah diberikan. Petes sekarang terdapat Retribution. Berhasil didapatkan reward manipulation kali ini. Didapatkan Cherry. Mundur ke arah belakang. Peter stand by position. Dan ternyata Owen masuk ke dalam. Divine Judgment ke arah yang salah. Peter menjadi korban tapi ini tukernya tidak terlalu merugikan untuk Onyx Prodigy. Sama-sama dari segi roamer. Tapi keuntungan yang kembali dengan adanya Lord. Wah, Owen itu dia di beat itu sama Harpist. Iya. Karena posisi Harpistnya tuh udah mundur serentak. Cuma dia nggak menyangka Arkisena ternyata menunggu. Di rumput. Dia nunggu semuanya itu di rumput. Dan Owen terpaksa tumbang. Di momen yang mungkin terpaksa digunakan juga itu flickernya. Karena dia flicker ngejar Harpist tadi tuh. Tapi yang kena di dalam kan? Tadi Iya. ada yang di dalam ini. Oh, boy. Checking boost. Oh, nggak ada. Berasa aman. Dan surprise attack! Happy birthday Bapak Ibu! Shutdown kembali terjadi. Kali ini lihat para pasukan dari Onyx Prodigy mendapatkan keuntungan yang mahal sekali. Dia udah ngecek. Makanya gue udah bilang tadi dia ngecek. Oh, Dia ngecek berasa tapi nggak aman. kena. Berasa aman. Iya. Wah, sayang sekali dari Toy. Berhasil untuk diculik oleh Boy. Dengan 2 kali steel cable dan 1 cutter dan selesai. Sia-sia ini. Sia-sia Lordnya. Harusnya tadi dapat untung tapi kayaknya Lordnya akan jadi sia-sia dan bahkan masuk tewas! Wah, combo double petir! Kembali terjadi tapi lihat ternyata following out damage-nya tidak terlalu cukup membuat para pasukan Onyx Prodigy berhasil mundur ke arah belakang. Almost but it's never enough. Tapi mencoba untuk maju kali ini dengan 1 buah beta mirror image, namun pemain dari Onyx Prodigy mereka tidak mau terlalu gegabah, tidak mau terlalu overcommit. Arkisena cukup respect dengan tidak adanya Toy, tidak memiliki damage yang cukup untuk memberikan setup counter ya, setup yang bagus banget sebenarnya tadi dari Peter. Dan real world manipulation dari seorang Octa ini udah siap tadi. Masalahnya damage-nya nggak ada dari Arkisena karena mereka butuh Toy untuk join team fight-nya. Dan Lord yang ketiga ini yang bakal dipertaruhkan oleh kedua belah tim. Sementara Arkisena mereka masih melihat peluang dari Onyx Prodigy untuk bisa balikin keadaan loh. Ini Boy bisa di mana-mana dan sekarang udah bisa jadi power spike-nya dari dia sekarang untuk di menit ke-17. Oke, kalau misalnya di arah top lane ada Lutfi, ini jangan sampai dia benar-benar di all in lagi. Emang sengaja dia tuh di all in begitu saja. Emang sengaja dia menjadi target, dia buka badan ya kan, target empuk, di all in, boynya bebas. Ah, udah memang itu. Kalau itu terjadi kembali lagi Momochan, mungkin Arkisena bisa dibalikan keadaannya. Karena ini posisinya udah menit 18 ya. Iya. Posisi menit 18 yang notabene-nya akan lama banget untuk bisa survive atau revive kembali ke Lane of Dawn. Oke. Lord yang ketiga, Lord Evolve. Lord yang sudah mulai bisa dikontes oleh kedua belah tim. Sekarang Onyx Prodigy tinggal setup seperti apa yang akan dibawakan. Owen punya 1 buah flicker dan Divine Judgment. Oh, jangan bilang dia mau metode push di arah bottom lane. Mereka mau ini kah? Potong kah? Kalau mereka mau main backdoor, menurut aku ini gak worth it sih. Gak bisa sih. Gak worth it sih. Ini malah bisa tumbang loh si Toy-nya di tangan Boy lagi. Meskipun ada hitungannya ada Peter ya. Oke. Burst damage belum ada karena Fanny-nya masih di depan dan bahkan informasi telah diberikan. Kali ini kita lihat. Oh, lewat. Sayang sekali berhasil dikolongin. Besok Peter pakai sarung. Tapi Divine Judgment terjadi. Harus sangat di all in. Langsung begitu saja hilang di telan Lane of Dawn. Menjadi keuntungan untuk Onyx Prodigy. Peter bebas banget. Menuju ke arah Lutfi. Tapi damage-nya flicker telah digunakan bersama dengan Toy. Langsung flicker tapi Divine Judgment-nya kali ini gak berhasil. Sedangkan seorang Toy bagus banget. Dia flicker untuk menghindari damage yang diberikan oleh para pasukan dari Onyx Prodigy. Kehilangan 2 player di Wind of Nature. Masih di tangan seorang D dan 1 point kill kembali membuat 2 berbanding 3. Tidak adil. Wah, memang dari seorang Harpist tumbang. Dan posisi dari Araki mereka sempat untuk dapetin trade ke arah seorang Cherry dan juga Lutfi. Tapi masalahnya jadi kerugian ketika posisi dari seorang Peter ini terlalu depan dan gak di follow up sama seorang Toy. Toy sepertinya agak ragu-ragu tapi Owen berada di garda depan kali ini 1 buah reward manipulation. Mencoba untuk menurunkan Owen tapi apakah Lordnya
Tidak ada Renarapati karena tidak ada. Ya, unavailable. Berhasil dicolong Lordnya Harpies. Ini perbandingan Harpies kalau dia pakai Bunny atau dia pakai Martis atau dia pakai Fredrin. Dia tuh tidak setebal itu si Bunny ini. Tapi Bunny itu sustain. Maksudnya sustain apa? Dia nggak tebal tapi dia masih bisa hidup lagi, masih bisa refill lagi darahnya. Masih punya sisi, masih punya speed moving yang cepat. Nah, menurut aku kalau mau ngebuka dari Harpies sendiri seperti tadi, itu nggak boleh sih. Kalau dia nggak dijaga sama sekali, dia benar-benar harus dijaga. Dan kalau perlu, yang jaga itu ya Kufra, tapi real world manipulation dibuka. Oh, Cherry almost take down. Tidak mau dipaksakan para pasukan dari Onyx Prodigy. Mereka berhasil membuat Cherry mundur ke arah belakang. Marple buff dari Harpies akan coba diamankan oleh seorang boy atau tidak. Dan di arah mid lane-nya ada Veter standby position. Flicker kali ini tidak memiliki apapun Veter yang membuat dirinya mengurungkan niat. Saya agak ragu ya kalau dilihat ya. Semenjak teamfight terakhir tadi di area atas tuh. Padahal posisinya dia bisa juga untuk setidaknya ngepok lah ke arah seorang D. Jadi tumbangnya Vitar ini juga nggak terlalu sia-sia. Ini sih lebih ke arah Harpiesnya nggak boleh dilepas sih sama Toy. Jadi mereka tuh harusnya Barang Don, ya? harusnya Don yang keluar. Kenapa Don dari tadi yang nggak keluar? Aku bingung dari tadi kenapa jadi Don yang malah takut dimakan terus. Yang notabene-nya memang XP laner tugasnya seperti itu. Iya. Dan sedangkan dari Onyx Prodigy ini udah bagus banget. Mereka udah tinggal kasih loot pill lagi. Buat umpan boynya jangan sampai kemakan. Selama bouncing ballnya nggak kena seorang boy aman. Boynya free deh tadi. Boynya bisa dapetin 7 point kill dalam kondisi yang under. Itu udah cuan banget. D-nya juga dia tahu banget dia ngambil siapa. Dan itemnya silahkan memucun. Oke. Networknya memang sekarang udah mulai berbanding ya dari kedua belah tim. Toy udah bikin ke arah Rose Gold Meteor dan juga ada Huskclaw. Sementara dari Onyx Prodigy memang udah punya Coruscant Sight dan juga Malefic Roar. Untuk attack penetration udah cukup sebagai dari D. Tapi Toy ini punya Huskclaw. Jadi dia masih punya efek life regen. Sementara dibandingkan sama beberapa immortal yang dimiliki, 4 immortal di tangan Onyx Prodigy. Dan dari Araki mereka cuma punya 3 immortality. Dari seorang Okta belum ada immortality, tapi dia respect dengan adanya dengan satu buah brute force. Jadi ya memang sebenarnya brute force ini yang dimana respect terhadap physical damage yang dimiliki oleh Onyx Prodigy. Cuma masalahnya ini boy sakit banget loh. Dia 3 item penet, Hunter Strike, Heptasis dan juga Malefic Roar. Sengaja udah itemnya pakai item itu apa? Iya. Emblemnya pakai hand dry. Nah, ini adalah momentum titik siapapun yang memenangkan team fight ini akan menjadi kemenangan untuk mereka. Harus Don yang buka sih ini. Dan Toy nggak bisa sendirian. No ini mesti nempel setidaknya sama Vitar atau nggak sama Harpies. Nah, Lutfi kan buka terus. Karena beda defensifnya antara Ben dan juga siapa namanya? Lapu-lapu. Fredrin. Oh. Kalau mau ya lapu-lapunya aja yang ngebuka, jangan Harpiesnya lagi. Harpiesnya di all in lagi, kelar. Tapi Vitar kayaknya bakal coba untuk mencari target yang lain. Conceal play udah mulai dibuka. Masalahnya mereka nggak tahu posisi dari seorang Owen. Betul. Di situ ini penting banget. Kalau sampai Toy keculik ini bakal bahaya. Onyx mereka bisa dapetin game kedua kali ini. Owen terdeteksi oleh seorang Veter. Kayaknya Veter melihat ada Cherry, kenapa dia berani balik lagi kali ya? Harusnya ada seseorang di depan sana. Iya, dia udah punya feeling ya. Tapi Lord masih ditarik ulur oleh kedua pelatih dan Boy bakal fokus untuk split push. Ini bisa backdoor juga dari Onyx Prodigy. Tapi apakah Onyx Prodigy mereka cukup berani untuk mengambil keputusan tersebut? Sementara Lord masih ditarik ulur oleh Harpies dan juga Lutfi. Ini menurut aku pribadi ya, Lutfi ini udah cuma untuk apa? Bait aja. Bet aja. Biar semua resource killnya ke dia. Nah, ditambah lagi Harpies di tengah situ, udah nggak bisa kemana-mana. Harpies kalau di all in, di conceal flicker, nah kan, tas! Informasi sudah pasti didapatkan. Langsung dan Winston Truncheon bakal coba didapatkan, tapi kali ini lihat tidak ada Deadly Cast, hilang begitu saja, tidak ada flicker, dan bahkan langsung ada Retribution di sound point. Sudah menjadi prediksi. Wah. Udah terlihat Harpies di tengah sana dan bahkan balik ke arah belakang. Camp 3 Israel kali ini harusnya. Iya, dan posisi dari Toy harus mundur karena Udah all in tengah.
ini kejadian sama seperti tadi. Udah diprediksi sama aku sebelum itu. Udah Harpis makin ke tengah, Conceal Flicker cetas kelar. Iya. Dan pastinya masuk lagi Udah pakai pasti. Blazing Duet. Udah pasti. Wow, dan apakah RRQ Sena mereka masih bisa menahan Nggak game bisa kedua harusnya. kali ini? Dengan katapult yang sudah mulai masuk bersama dengan Super Minion yang sudah berjalan juga di area atas. 35 detik lagi waktu yang tersiksa, tapi Joy kali ini dari Toy maksudnya akan mundur terlebih dahulu. Sementara Lord ini bakalan sulit ditahan untuk pemain-pemain dari RRQ. Mereka mencoba untuk melakukan clear begitu cepat, tapi Toy hilang begitu saja. Enggak, ternyata malah Onyx Prodigy yang berfokus terhadap base-nya dan diamankan game yang kedua 1-1.